Shalom, Sobat Infinity Grace Indonesia, di mana gaya hidup Anda adalah identitas di dalam Kristus. Kami bersyukur bisa bersama kembali di dalam renungan hari ini pada tanggal 4 November yang berjudul Darah Yesus ada di kursi belas kasihan. Mari kita membaca di dalam kitab Imamat 16 ayat 14. Dia harus mengambil sebagian dari darah lembu jantan itu dan memercikannya dengan jarinya ke atas tutup pendamaian di sebelah timur. Dan di depan tutup pendamaian ia harus memercikan sedikit darah dengan jarinya 7 kali. Jika saudara telah menonton film Raiders of the Lost Ark, Anda akan ingat bahwa ketika tutup tabut diangkat, makhluk yang tampak aneh melayang keluar dan menghancurkan orang-orang di sekitarnya. Menariknya, ini tidak akurat secara alkitabiah. Tabut di dalam Alkitab tidak mengandung makhluk yang tampak aneh. Apa yang ada di dalamnya? Yang ada di dalam tabut perjanjian adalah 3 benda ini: kendi emas mana, tongkat Harun, dan 2 loh batu, tempat Allah menulis 10 hukum. Tertulis di dalam kitab Ibrani 9 ayat 4. Barang-barang ini sebenarnya adalah simbol pemberontakan manusia. Panci emas mana melambangkan penolakan manusia akan penyediaan Allah. Tongkat Harun melambangkan penolakan manusia terhadap kepemimpinan Allah. Dan 2 loh batu dari perintah-perintah Allah melambangkan penolakan manusia terhadap standar kekudusan Tuhan. Tetapi karena Allah berkenan dalam kemurahan, Dia menyimpan barang-barang ini di dalam tabut perjanjian dan ditutupi dengan kursi rahmat yang memiliki 2 kerub di atasnya, seperti ditulis di dalam Ibrani 9 ayat 5. Dalam sekali setahun, imam besar akan memasuki tempat kudus di mana tabut itu berada dan memercikan darah binatang yang dipersembahkan di kursi kemurahan. Ini berarti bahwa mata Allah yang diwakili oleh mata kerubim tidak melihat simbol-simbol pemberontakan manusia. Selama darah ada di kursi kemurahan, Tuhan hanya melihat darah dan menerima semua orang. Hari ini Yesus adalah imam besar kita, dan Dia sendirilah yang telah memercikan darahnya sendiri di kursi belas kasihan sejati di surga, tahta kasih karunia. Tertulis di dalam kitab Ibrani 9 ayat 23 sampai 26. Menariknya, berapa kali imam besar perjanjian lama harus memercikan darah di kursi belas kasihan? 7. Berbicara tentang pengorbanan Yesus yang sempurna. Dan karena pengorbanannya sempurna dan Dia sempurna, kita yang ada di dalam Kristus memiliki hak untuk berdiri sempurna di hadapan Bapa. Saudaraku, ketika Anda datang pada Bapa hari ini, jangan khawatirkan tentang kekurangan standar kekudusannya. Dia tidak melihat dosa-dosa Anda. Dia hanya melihat darah anaknya di kursi kemurahan. Anda memiliki hak untuk berdiri sempurna di hadapan Bapa selama-lamanya. Bapa, terima kasih atas firman-Mu pada hari ini. Kami bersyukur kami boleh menerima semua kemurahan, semua pengampunan, semua kesempurnaan di hadapan-Mu karena Tuhan kami Yesus Kristus yang telah memberikan bagi kami pengampunan, yang telah memberikan kami pengorbanan 1 kali untuk selama-lamanya di hadapan-Mu di atas kayu salib dan menjadi perjanjian yang baru. Darah-Mu, darah Tuhan kami Yesus Kristus menjadi perjanjian yang baru yang dipercikan atas kami sehingga kami sempurna selama-lamanya di hadapan Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus.
Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.